Jadi apa nih Mbak Girls in Tech gitu kayak? Oke, jadi Girls in Tech ini sebenarnya kalau boleh gue simplify, ini kayak volunteer based community ya. Kalau menurut lo tuh kenapa perempuan harus masuk sektor tech gitu? Yang pertama, why not? Kalau dari gue ya, caranya gampang, stop overthinking. Kita tuh banyak banget overthinking sebenarnya. Ponakan gue yang 3 tahun udah tahu cara skip ads di YouTube gitu. Keren banget Tapi tuh. kalau iklannya dia suka, dia nggak skip ads gitu. Ya, dia tonton ya. Dia bantu support channelnya gitu. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Tuh, waga, Pak. Podcast Bosan di Jalan episode ke-80 masih ya bareng gue di sini, dan hari ini lagi-lagi gue kedatangan tamu. Buat kalian yang nggak tahu, tamu gue adalah Navinia Putra, salah seorang digital marketer yang udah malang melintang lah di beberapa startup dan perusahaan teknologi gitu. Dan dia juga merupakan co-managing director dari Girls in Tech. Kalau gue sih manggilnya Mbak Vinia aja gitu. Welcome Mbak. Halo Ronisa, thank you banget udah ngundang gue ke sini Thank you lo udah untuk mau datang bincang-bincang. ya. Karena gue tahu waktu gue ngajak lo ke sini rada awkward gitu dengan dengan WhatsApp yang terlalu formal itu ya. Karena Iya, mungkin karena lo takutnya gue masih udah lupa gitu kali ya. iya, karena gue orangnya tahu diri aja sih. Kalau gue orangnya mudah dilupakan sama orang lain gitu. Jadi kalau udah lost touch gitu ya udahlah, gue introduce dari awal lagi aja gitu. Karena gue kalau misalnya kita ketemu di mall papasan gitu, gue nggak bakal tipe orang yang kayak masih inget gak gue siapa gitu. gue tahu orang nggak inget gue, jadi gue mending mengenalkan diri lagi sendiri aja gitu. Aduh, mungkin jangan terlalu ini juga sih. Karena banyak orang yang pasti akan ingat lo juga. In some way or another. Enggak sih. gue nggak punya cukup ego buat itu sih. Mbak Vina ini dulu teman kantor gue juga, sebenarnya di kantor yang itu lagi sih gitu, karena gue temen nggak banyak amat gitu ya, dan jadi gue lu tuh adalah orang keempat ya, korban keempat yang berhasil gue ajak ke podcast ini gitu. Dan Mas Amir udah ya? Mas Amir juga udah Mas ya? Amir nggak mau dia. Oh, nggak mau. dia bilangnya malu Mas Amir tuh. Padahal ke podcast gue Oh, malu, tapi ke YouTube Daily Social mau dia. Apa coba itu? oh Berarti itu beda. alasannya Itu beda exposure. iya. Jadi alasannya tidak diterima ya Mas Amir kalau lo dengerin ini. Jadi apa nih Mbak Girls in Tech gitu kayak? Oke, jadi Girls in Tech ini sebenarnya kalau boleh gue simplify, ini kayak volunteer based community ya. Kenapa volunteer based? Karena involvement involvement orang-orang yang ada di dalamnya itu emang semuanya volunteer, nggak ada yang dibayar, nggak ada yang nggak ada staff yang tetap dan segala macam. Jadi semua kita jalankan atas kontribusi teman-teman volunteer yang memang passionate gitu, mau punya visi yang sama, ingin empower more women into the technology field gitu. Nah, cuman movement ini pertama kali itu hadirnya di US. Jadi
tahun 2007 itu di-initiate sama Adriana Guskane. Jadi dia itu foundernya Girls in Tech di US. Nah, 2011 partner aku Aulia atau biasanya disebut Dia. Jadi kalau mau nyari di Twitter atau Instagram itu ID-nya pasti pada tahu karena dia juga startup founder, dia juga udah menulis banyak buku gitu. Jadi dialah pertama kali sebetulnya yang menginisiasi buka dong Girls in Tech di Indonesia gitu. Jadi kita bisa dibilang Girls in Tech Indonesia ini memang bagian dari Girls in Tech yang ada di US gitu. Jadi ada chapter country kayak gitu. Nah, itu jadi dari 2011 sebetulnya konsepnya sederhana banget, cuman ngumpul bareng, saling curhat soal pekerjaan gitu. Dan akhirnya makin kesini kita makin lebih organize nih, karena memang akhirnya ada banyak organisasi atau company-company yang melihat passionnya kita gitu untuk mencoba mematahkan stigma bahwa cewek itu kalau di teknologi pasti nggak bakalan survive gitu. Jadi gue sendiri baru nge-manage Girls in Tech itu 2 tahun ke belakang, karena tadinya Lia itu partnernya dengan Anantia gitu. Nah, Anantia udah selesai, dia ngenerusin, akhirnya gue join sama Lia untuk mengelola program tahunannya Girls in Tech Indonesia gitu. Oke. Emang program tahunannya apa? Kegiatan-kegiatannya apa aja emang? Kegiatan kita banyak. Jadi kita ada monthly monthly activity. Kalau sebelum pandemi kita biasanya tiap bulan itu pasti ketemuan di acara yang namanya Arisan Digital. Dan itu biasanya diadakan di ruang komunal Indonesia by Facebook. Jadi setiap bulan kita biasanya mengadain acara di situ dari jam 9 sampai jam 12 siang setiap Sabtu. Jadi sebulan sekali, dan itu adalah aktivitasnya itu adalah belajar satu hal yang praktikal, dan begitu pesertanya itu keluar dari ruangan, mereka udah punya satu hal yang mereka bisa terusin gitu. Jadi contohnya waktu tahun kemarin itu kita bikin gimana cara bikin podcast dari awal gitu. Jadi kita ngundang speaker yang masih dari inner circle kita juga untuk ngajarin gimana sih caranya bikin podcast pertama kali. Nah, semua peserta yang ada di situ pada saat keluar ruangan dia udah punya satu podcast karena latihannya adalah latihan membuat podcast gitu. Jadi sesimpel itu sih, hal-hal yang praktis dan ada hubungannya dengan teknologi, termasuk digital marketing itu juga, sama personal branding gitu. Nah, cuman karena tahun ini kebetulan kita didanai sama Education New Zealand, dan cuman baru berjalan berapa bulan terus tiba-tiba pandemi kan ya. Jadi semua aktivitas kita online sekarang gitu. Oke. Jadi memang aktivitasnya itu nggak melulu berhubungan dengan berkarir di dunia teknologi ya. Berarti ada skill sharing juga, dan skill sharing itu bahkan nggak related ke tech gitu. Misalnya kalau related ke tech itu bisa dibilang kayak coding atau digital marketing. Tapi sesimpel sharing bareng cara bikin podcast gitu, dengan output semua pada bikin udah punya podcast, udah punya account podcast, dan punya satu episode by end of that session gitu lah ya. Oke. Yeah. Dan sebenarnya kalau di tahun-tahun yang kemarin ya, itu selain Arisan Digital, kita juga ada yang kelas coding kayak Python, terus ada juga kita kerjasama juga dengan Clevio Coder Camp. Jadi gimana sih caranya misalnya ngajarin coding ke ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil gitu. Jadi kita bikin sebenarnya semua aktivitas kita itu praktis, artinya praktis, dipelajarinya mudah, nggak susah gitu ya, untuk membuka mata bahwa sebenarnya teknologi itu ya gampang-gampang aja gitu kalau emang lo willing untuk ngelakuinnya dari awal gitu. Nah, sayangnya memang tahun ini kita jadi nggak bisa melakukan beberapa kelas. Kayak sebenarnya kita ada bootcamp, ada Python code language lagi di tahun ini, cuma akhirnya semua berubah ke online classes gitu. Banyak hal yang misalnya
berubah banget rencananya gara-gara COVID gitu, tapi Iya, diselamatkan oleh hal-hal kayak Zoom gini ya. Jadi semua bisa bener. dilakukan secara online gitu. Bahkan Iya. podcast ini pun jadi online berkat Dan Zoom gitu. dari sisi partisipan jadinya membuka peluang untuk teman-teman yang di luar Jakarta untuk bisa ikutan. Karena kita punya satu good problem ya, kalau gue sih bilangnya good problem. Dari tahun ke tahun selalu ada request dari orang-orang yang di luar Jakarta. Kapan dong Girlsintek bisa ngadain acara atau ngadain kelas di luar Jakarta? Nah kita selalu jadi nggak bisa menjawab nggak bisa gitu karena memang kebanyakan dari kegiatan kita kan either self-funded atau memang disponsori sama company gitu. Jadi kita belum punya apa ya resource untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang di luar Jakarta gitu. Jadi dengan pandemi kayak gini buat kita jadi opportunity juga sih bisa nge-reach out teman-teman yang lain. Oh bener banget sih itu. Ya sedikit apa ya, itu on the bright side dari COVID lah ya. Jadi reach ke luar Jakarta gitu. Iya. Emang berarti kayak misalnya kayak kalau mengacu pada organisasi lain gitu ya, kan mereka biasanya suka buka chapter di kota-kota lain gitu. Berarti apakah memang ada arah ke sana gitu untuk bisa punya Girls in Tech di kota-kota besar lainnya gitu. Mungkin ketika pandemi udah selesai gitu, COVID udah selesai, kalian mulai branching out ke kota-kota lain gitu? Ada sih sebetulnya karena memang udah beberapa kali sering dapat apa namanya masukan, terus juga bahkan udah ada yang volunteer mau ngelakuin gitu kan. Cuman kita selalu pengen make sure impact-nya tuh jelas gitu. Jadi bukan cuman misalnya ya udah ngadain 1-2 aktivitas, habis itu udah gitu. Nah kita tuh pengennya itu bisa berkelanjutan sih gitu. Jadi mimpi itu ada, cuman kita masih belum tahu gimana nih supaya impact-nya berasa gitu. Jadi walaupun kita di Jakarta, kita tahu kalau misalnya ada Girlsintek di Bandung atau Girlsintek di Malang atau di mana di kota-kota lain gitu, itu jalannya emang udah sesuai sama visinya kita gitu sih. Ya gue penasaran sih sebenarnya kayak kalau misalnya gerakan-gerakan kayak Girls in Tech gini kan ya mendorong minat perempuan buat lebih mengenal teknologi dan lebih suka teknologi dan harapannya kan bisa kerja di sektor teknologi gitu. Kalau menurut lo tuh kenapa perempuan harus masuk sektor tech gitu? Yang pertama, why not? Kalau dari gue ya. Terus yang kedua, mungkin memang secara global representasi perempuan di dunia teknologi itu masih kecil. Maksudnya gini deh, simpelnya di Indonesia deh, kalau misalnya lo nanya, mungkin gue nanya temen gue yang cewek gitu, idola tech woman atau tech female founder lo di sini siapa? Pasti akan mikir panjang sih, atau mungkin ada nyebut 1-2 nama gitu yang emang udah cukup terkenal gitu kan. Tapi that's it gitu, kayak kita nggak punya role model yang bertebaran gitu intinya, kayak padahal sebetulnya mungkin ada gitu, tapi mungkin nggak terlalu ke expose atau in a way kita ngerasa kayak ya udahlah kita nggak mau terlalu ada di spotlight gitu, kayak kita di belakang aja lah gitu, yang penting kita udah kerjain apa yang harus kita lakukan. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau Girlsintek sendiri kan kita visinya emang empower kan, dimana ya sama aja kayak ya kalau lo bisa kenapa enggak gitu, kayak kenapa harus selalu merasa wah karena gue developer atau misalnya karena gue programmer atau gue QA engineer atau apa dan gue cewek, gue nggak punya suara, gue nggak punya hak untuk misalnya mengemukakan pendapat atau misalnya memberikan ide yang sebetulnya mungkin itu bisa jadi ide yang bagus untuk startup atau company-nya gitu sih. Ya, itu menarik banget sih poin bahwa sebenarnya buat ya role model perempuan di tech itu masih sedikit, dan kalau misalnya yang di atas aja ya, yang founder dan mungkin CEO aja sedikit, gimana di lini level yang lainnya juga gitu. Dan emang apakah ada tantangan tersendiri gitu untuk perempuan masuk tech gitu sehingga kurang representatif di field ini gitu? Kalau dari hasil kita ngobrol banyak sama teman-teman yang ikutan acara Girlsintek gitu atau ada aktivitas bootcamp dan segala macam,
satu hal yang sering banget keluar itu kata-kata nggak confident. Jadi self confident-nya itu yang membuat dia justru apa ya? Justru jadi blocker sih kalau gue bilangnya. Karena mereka nggak confident gitu. Mereka tahu mereka bisa, tapi mereka nggak confident aja gitu loh. Itu sih sebetulnya. Oke, berarti ini bukan sesuatu yang apa ya, sistemik atau datang dari eksternal ya jatuhnya. Jadi bukan apa ya, kalau misalnya kita ngelihat kasus yang di luar gitu ya, contohnya di US kan banyak perdebatan soal kayak women in science atau women in tech gitu, dan apa ya, di sana tuh isunya kan kompleks banget ya, kayak misalnya kayak gender pay gap gitu, dan perempuan dibayar lebih sedikit dari laki, dan terus belum lagi ketika mereka udah masuk banyak misalnya tantangan buat promosi dan segala macam gitu, biasanya laki-laki lebih diutamain kalau dan belum lagi kalau kayak kasus-kasus yang mungkin kayak misalnya harassment gitu, kayak apa ya, kayak kasus pelecehan gitu kan di US itu lagi diangkat banget ya, kayak kita mulai aware bahwa oh ternyata di dunia kerja tuh banyak, dan hal ini sering terjadi terutama mungkin sama pelakunya oleh yang posisinya lebih berkuasa gitu, punya level yang lebih kuasa gitu. Kayak hal-hal kayak gitu ada terjadi juga nggak sih di Indonesia gitu, dan apakah itu juga jadi salah satu alasan gitu kenapa kita nggak ngelihat lebih banyak perempuan di teknologi gitu? Gue yakin pasti ada sih kasus-kasus kayak gitu, cuman nggak tahu ya, selama yang gue experience mungkin belum, maksudnya nggak separah yang di US gitu mungkin ya. Karena kalau di lingkungan dan maksudnya circle gue sendiri dan juga di Girlsintek gitu ya, sebenarnya mostly company-nya sangat suportif gitu, sangat suportif. Cuman kadang-kadang kitanya aja yang akhirnya merasa I don't think I can do that gitu. Kayak selalu berpikir bahwa dikasih tantangan nih bikin develop produk baru misalnya, terus dia kayak nggak usah deh, kayak kasihnya ke kolik yang male misalnya. Nah itu yang kayak gitu sih, gue ngeliatnya lebih banyak kasus-kasus kayak gitu, instead of misalnya ngomongin soal harassment dan yang lain-lain gitu. Sih ada, cuman ya I don't think it's my domain juga sih untuk ngasih pendapat soal itu sih gitu, karena kalau soal harassment atau yang lain-lain sebetulnya bukan cuma teknologi aja, di industri lain atau sektor lain pun itu terjadi gitu. Oh, betul, terutama pada saat female colleague gitu ya mulai meningkat ke higher rank atau higher position sih biasanya. Ya, gue setuju sih kalau misalnya ya kasus-kasus kayak gitu nggak cuma isolate di teknologi aja gitu, dan sebenarnya hal yang sama juga bisa dibilang untuk mindset internal yang tadi Mbak Vina jelasin juga gitu. Bisa jadi di luar teknologi perempuan punya mindset yang mirip gitu tentang nggak confident dengan diri sendiri gitu, mau di industri mana aja gitu. Sehingga yang gue jadi penasaran, apakah mindset itu merupakan kayak bawaan dan didikan dari didikan orang tua atau masyarakat gitu kan. Perempuan kerja itu adalah sesuatu yang mungkin ada stigmanya gitu di masyarakat kita, dan sampai sekarang pun masih ada gitu kan. Kayak itu bagian dari contoh misalnya efek dari stigma gitu kan. Kalau Mbak Vina sendiri ngerasa nggak ada stigma kayak gitu terhadap perempuan yang kerja gitu, dan biasanya apa aja sih gitu contohnya gitu yang beredar di masyarakat gitu? Iya, itu banyak sih sebetulnya, dan mungkin culture juga ya, karena budaya timur. Maksudnya kalau dibandingin sama yang di US pun, sebenarnya di US juga masih menganggap anak perempuan itu masuk teknologi itu aneh sih gitu. Ini gue juga denger sebenarnya ceritanya sendiri, foundernya Girlsintek di sana gitu kan. Jadi makanya dia sampai nulis buku mencerita struggle-nya dia, bagaimana akhirnya dia bisa istilahnya mendobrak stigma itu di Silicon Valley gitu-gitu. Jadi gue mikirnya tadinya ini kayak cultural context aja, tapi ternyata enggak juga gitu. Mungkin asumsi bahwa kalau anak perempuan itu
mungkin ada certain role di hidupnya dan itu nggak pernah teknologi gitu. Kayak either kayak dokter mungkin, insinyur atau apa gitu. Tapi kalau teknologi jadi web programmer misalnya atau jadi developer tuh kayaknya kayak nggak masuk gitu di perspektif orang tua kita mungkin ya, kayak apaan sih itu, ngapain gitu, itu kayak susah banget, lo coding mesti kayak ngetik-ngetik apa segala macam. Nah itu sih kalau gue ngeliatnya. Jadi kalau stigma sendiri di Indonesia masih banyak pastinya kan. Cuman satu hal kalau yang perlu di-note adalah ya lo harus bisa membuktikan diri lo gitu. Buat perempuan mungkin akan lebih susah untuk membuktikan diri di dunia teknologi, tapi once lo bisa ngebuktiin dan lo berani gitu ya, lo confident about it, everything is okay gitu. Kayak bahkan mungkin lo akan mendapat respect juga akhirnya dari male colleagues yang tadinya ngerasa kayaknya ini nggak akan bisa ngerjain ini gitu, tapi lo bisa buktiin bahwa lo bisa gitu. Itu sih. Ya, menarik sih. Dan gue nggak tahu ya kalau misalnya kayak stigma gitu kan karena ya dari Mbak Vina bilang dari masyarakat, budaya kita gitu dan dari orang tua. Sehingga pertanyaannya adalah kalau kita mau ngilangin itu, ngurangin itu, bahkan menghapus itu gitu ya. Caranya gimana ya berarti kalau kayak gitu? Agar ya sedikit-sedikit itu hilang. Caranya gampang, stop overthinking. Kita tuh banyak banget overthinking sebenarnya. Kalau gue ngerasa aja ya, kayak sebagai perempuan tuh kayak mau ngelakuin ini kebanyakan mikir gitu, mau ngelakuin ini kebanyakan mikir. Sementara kalau laki-laki mungkin tendensinya ya udah lakuin aja dulu gitu. Gagal atau enggak ya itu urusan ntar gitu kan. Cuman kayak kalau perempuan tuh gue ngerasa ntar kalau gue lompat ke sana, ntar kalau gue jatuh gimana ya gitu. Nah itu sih kayak mindset itu, makanya kalau di Girls in Tech itu kita betul-betul membuka wawasan dan itu sih nge-building self confidence itu gitu, bahwa ya lo kalau mau dan lo emang willing pengen jadi coder misalnya, you can do it, you can actually do it gitu. Kalau memang jangan overthinking gitu ya, kayak tapi itu easier said than done gak sih, karena iya itu butuh proses sih, itu butuh banget proses gitu. Sama kayak contohnya gini deh, kita belum pernah bicara di depan publik gitu ya, terus suatu hari harus ngelakuin itu kan butuh proses kan pasti kan, kayak nggak mungkin lo tiba-tiba bisa langsung jago ngomong di depan orang banyak gitu. So it's a process, it's a learning, dan ya harus punya ini aja sih, willingness yang kuat gitu untuk ngelakuin bahwa ini gue bisa gitu. Ya benar banget sih, benar. Gue kepikiran soal ini ya karena ada artikel yang gue baca ya baru-baru ini, yang itu ngejelasin tentang women in STEM gitu, tentang perempuan yang berkarir di industri science, teknologi, engineering, arts dan medicine segala macam gitu. Ada paragraf menarik ya yang ngejelasin bahwa sebenarnya waktu kecil, ketika misalnya anak itu umur 11-an gitu, 11 tahun SD lah berarti, jumlah yang suka sains dan IPA gitu lebih banyak perempuan dibanding laki-laki gitu. Dan tapi ketika udah masuk umur 15 yang artinya SMP, SMA gitu, itu udah berubah gitu, udah lebih banyak anak laki-laki yang lebih suka sains gitu. Jadi minat sains di perempuan, anak perempuan itu menurun drastis dalam 4 tahun gitu, dari umur 11 ke 15 gitu. Yang akhirnya gue terpikir kan, kalau misalnya dari awal minat untuk masuk tech, masuk sains, masuk teknik gitu udah nggak ada dari sejak kecil gitu, gimana caranya biar bisa banyak gitu ketika udah kerja gitu. Itu kan ya karena lo adalah seorang digital marketer ya, gue pakai conversion funnel nih ceritanya. Jadi kalau misalnya yang di atas nih anak-anak pool anak-anak SD-nya aja udah sedikit gitu ya, kan makin ngerucut tuh gitu. Jadi pentingkah kalau misalnya ya kita numbuhin minat gitu dari kecil gitu buat anak-anak perempuan gitu, bahwa sains nih seru loh, tech ini seru loh, kayak coding ini, bikin ini gitu. Jadi
minat mereka udah kebentuk, dan akhirnya dengan sendirinya lebih banyak anak perempuan yang akhirnya milih IPA, milih masuk teknik, dan akhirnya kerja di tech industry gitu. Iya, itu penting banget. Dan mesti kalau big shift-nya sih gue ngeliat generasi yang sekarang, terutama mungkin yang teman-teman yang udah pada punya anak gitu ya, itu udah lumayan open banget sih. Jadi bahkan dari SD udah mulai dikasih pelajaran misalnya bagaimana cara pakai Word document atau Excel atau apa. Nah, itu kan early stage di mana dia bermain dengan komputer atau laptop gitu kan. Terus bagaimana bisa menyajikan misalnya kelas coding untuk anak-anak yang gampang tapi ada maksudnya ada gamification-nya gitu. Nah, ini yang gue lihat sebenarnya udah mulai banyak, udah menjamur banget nih Ramdisa. Jadi Clevio Coder Camp itu salah satu penggagasnya sih gue bilang yang dimana dia tuh bikin kelas dari anak umur 3 tahun bahkan sampai yang ibu-ibunya gitu. Setiap libur atau summer holiday itu biasanya mereka akan bikin bootcamp di mana si anak bisa berpartisipasi dengan orang tuanya. Itu menurut gue kayak seru banget dan justru itu program-program kayak gitu yang harusnya lebih banyak dilakukan gitu. Karena sekarang kan semua, gue nggak tahu ya, kayak anak SD aja sekarang udah megang laptop gitu. Udah, apalagi sekarang school from home gitu kan. Terpaksa, mau nggak mau, mereka pasti akan menggunakan teknologi. Nggak usah jauh-jauh, mungkin anak umur 4 tahun sekarang udah megang handphone gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa mengembangkan addiction mereka megang handphone atau megang buka-buka laptop, nontonin YouTube ke hal lain yang lebih menarik gitu. Kayak gitu sih. Oh, bener banget sih. Yang gue tahu sih ya, ponakan gue nih yang kayaknya masih TK gitu, ada kelas robotik gitu, dan itu dirancangnya memang bagus banget. Ya bagus banget kan. Jadi dan apa ya, nggak kompleks gitu loh pas ngelihat materi pengajarannya gitu, dan dia seneng banget gitu dengan kelas robotik ini gitu. Dan gue nggak bisa bayangin ini ketika maksudnya waktu kita masih sekolah gitu kan nggak ada gitu ya kayak gitu, bahkan nggak ada, selevel nggak ditawarin kelas-kelas kayak gitu. Pakai Microsoft Word itu gue baru dapat pelajaran itu pas SMP gitu, kayak pakai Word copy paste Ctrl C Ctrl V gitu SMP gitu. Jadi waktu SD itu nggak ada interaksi sama teknologi sama sekali gitu. Dan ya bener banget lu bilang, anak sekarang ini udah pegang gadget dan udah melek teknologi gitu. Ponakan gue yang 3 tahun udah tahu cara skip ads di YouTube gitu. Tapi kalau iklannya dia suka, dia nggak skip ads gitu. Ya, dia tonton ya. Dia bantu support channelnya gitu. Itu sudah sepinter itu gitu. Dan memang ini generasinya gitu kali ya. Karena dulu kita nggak dapat exposure-nya, mungkin jadi sulit gitu ngelihat sebanyak itu di dunia teknologi. Tapi kedepannya mungkin field-nya bisa lebih level gitu ya, karena exposure sama teknologinya semua udah dapat dari sejak kecil gitu ya. Okay. Dan justru emang minat itu harus dikembangin dari kecil banget sih. Maksudnya 3-year-olds, 5 years old itu kan biasanya dia menyerap sesuatu tuh lebih cepat ya. Nah, jadi kalau dari awal udah tertarik dengan robotik misalnya, itu tuh sesuatu yang perlu dikembangin terus sih. Soalnya logiknya juga jadi main. Terus kalau bisa dia senang mulai coding-coding yang simple di laptop, itu juga mungkin jadinya harus di-encourage untuk dia bisa ngelakuin sesuatu yang lebih gitu. Menarik sih, banyak banget kelas-kelasnya juga sekarang di online. Iya, bener banget sih. Dan ya harusnya orang tua zaman sekarang pun udah lebih mendukung minat anaknya lah ya. Kalau dulu betul. Kan ya tidak mungkin lah kalau misalnya gue bilang gue pengen jadi gamer ya dimarahin dong. Ya, kan? Ya, kalau sekarang itu udah ya semua didukung lah gitu, karena udah tahu. Dan mungkin karena orang tuanya juga nyadar kali dulu minat dia nggak didukung orang tuanya gitu. Jadi sekarang bisa jadi anak gue harus gue dukung gitu. Betul. Oke. Menarik nih ya ngobrolin soal ini, dan gue belajar banyak sih hari ini, soal terutama yang paling gue seneng gue dapet adalah bahwa ternyata barrier utama buat wanita berkarya itu ada di mindsetnya gitu. Dan itu gue baru pertama kali loh denger opini ini gitu, karena
kalau misalnya di medsos ya kan lebih banyak orang ngomonginnya soal ya itu kayak gender gap, gender role gitu dan privilege laki-laki lah. Ya gitu karena kan. memang mungkin masih ada ya, masih ada dan mungkin itu terjadi di lingkungan mereka gitu. Kalau di startup yang sekarang, gue yakin mereka they are well open sih. Dan maksudnya kita juga udah mulai banyak lihat startup di sini yang apa sih maksudnya C-levelnya atau senior managementnya itu ada perempuan gitu. Dan dia bahkan backgroundnya emang beneran teknologi gitu, kayak pure developer or programmer gitu loh, kayak gitu. Itu udah mulai banyak gitu. Cuman emang kita belum ada banyak role model yang kita bisa look up to gitu loh. Jadi kalau misalnya gue iseng nanya gitu ya, yang datang ke acara Girls in Tech, role model lu siapa? Itu pasti yang dari luar yang disebut. Jarang banget yang dari Indonesia. Gitu. Karena mungkin cuma 1-2 gitu. Nah itu sih yang maksudnya kita mau encourage dan kita mau empower bahwa someday you can be someone else's role model loh di teknologi gitu. So you need to work your way up there gitu. Bener banget. Ya lo harus bekerja keras sampai role model lo itu jadi peer lo sih sebenarnya itu. Betul. Itu that's the dream gitu ya. Yep. Okay. I'm gonna wrap this up soon. Jadi sebelum gua tutup, gue cuma pengen nanya kayak ada nggak sih yang pengen lo sampein yang belum sempat gua tanya? Apa ya? Mungkin ya itu sih balik lagi ke don't value yourself too low. Maksudnya in a way that if you're willing to, if you want to do something, just do it gitu. Kayak jangan mikirin kayak oh nanti orang akan ngomong gini atau aduh nanti kalau gue nggak bisa gimana gitu. Jadi ya cobain aja dulu gitu. Kalau nggak dicobain kita nggak tahu. Sama juga misalnya gue mau jadi digital marketer apa gue mau jadi Python developer ya atau misalnya apa gitu yang lain gitu. Cobain dulu aja gitu karena sekarang resources online banyak, lo bisa belajar gratis. Go for it, you know, if you feel like oh kayaknya ini deh yang gue cocok gitu, ya udah terusin gitu. I think you need to be able to also motivate yourself sih, karena nggak mungkin yang menggerakkan diri lo tuh dari eksternal, nggak mungkin, itu harus dari diri lo sendiri gitu. Itu aja sih. Alright, okay. Buat yang tertarik buat tahu lebih lanjut ya, silahkan follow Girls in Tech ID di Twitter dan Instagram di @girlsintechid ya. Sekali lagi di Girls in Tech ID. Dan sekali lagi terima kasih buat Navinia Putra. Thank you, Mbak. Thank you banget, Ramisa. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id, sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.